Salam koi lover, salam persahabatan untuk penghobi koi senusantara. Bagi penghobi koi, umumnya ada yang merasa kesulitan untuk merawat koi karena berbagai hal, semisal kesibukan keluar kota. Berbeda dengan Mas Gibran, warga desa Nogosari di Jember, Jawa Timur. Meski sibuk sebagai pemandu wisata, kadang keluar kota, kadang keluar negeri, akan tetapi koinya tetap terawat dengan baik. Gibran adalah nama panggilan dari nama pemberian orang tuanya, Hoiril Hilmansah ini. Ikan koinya juga pernah memenangi kontes ikan koi atau koiso, serta memenangi lomba keeping kontes, yakni lomba merawat ikan koi dalam batas waktu tertentu. Gibran sehari-hari bekerja sebagai pemandu wisata, profesi yang dilakoninya sejak tahun 2009. Era pandemi 2020 hingga 2021 membuatnya bidang pariwisata terpuruk, hingga akhirnya memutuskan mengais rezeki di bidang perikanan ikan koi. Kemampuan di bidang jasa melayani menjadi dasar mengembangkan usaha ikan koi. Dari semula membuka toko ikan koi di Rambi Puji Koi Center, kini menjadi Gibran Koi Reborn. Pak Nadi, apa yang dikonsultasikan tadi? Iya, yang pertama saya silaturahmi, kemudian saya ingin melihat koi secara dekat, secara detail, karena saya juga suka sama koi. Namun saya ada kendala sedikit di kolam, jadi kolam saya itu selalu keruh, tidak bersih gitu. Tadi diskusi dengan Mas Gibran, apa masalahnya kira-kira? Masalahnya karena kolam saya kan terbuka, jadi terpaan sinar itu langsung, sehingga panasnya tinggi, maka lumut-lumut yang ini gulma naik semua. Koi tidak bisa dilihat lagi kalau nggak bisa. Jadi pada siang hari si koi itu langsung masuk, baru nanti jam 4 akan keluar lagi karena sudah air dingin mungkin ya, karena lumut sudah tidak ada, karena akan mulai muncul gitu. Terus untuk evaluasi dan renovasi kira-kira apa yang akan dilakukan nanti, Pak? Nah, setelah saya konsultasi dengan Mas Gibran, salah satu harus dibuat ini jadi atap atau naungan lah, sehingga terpaan terpaan sinar matahari tidak langsung, sehingga kolam yang ada di sini ini sangat memuaskan. Jadi mata saya sudah melihat ya sedap indah gitu. Untuk jadwal wisata minggu ini ya sama yang kemarin kemana aja? Ini baru datang dari Jogja, bawa rombongan dari PT Nusantara Medica, yang mana ini adalah salah satu rumah sakit yang tergabung di Jawa Timur, yaitu Jember Klinik, kemudian rumah RSG yang dari Mojokerto dan juga Kediri, Pare, begitu, dari Yogyakarta. Kalau untuk jadwal mendatang? Ini yang terdekat di bulan September ini di tanggal 7, 8, 9, ini ada keberangkatan ke luar negeri. Kebetulan jadwalnya di Malaysia, Singapura, dan itu kembali lagi ke Jember. Oh gitu. Memilih pemandu wisata itu apa yang menarik, Mas Gibran? Memang saya memilih pemandu wisata ini memang cenderung kan paradigma jalan-jalan. Nah, saya sendiri juga senang jalan-jalan. Nah, dulu waktu SMA itu saya ikut salah satu biro perjalanan wisata yang ada di Malang, ya di Malang. Kemudian di 2 tahun selesai, saya lanjutkan kuliah dan akhirnya memutuskan untuk freelance setiap akhir pekan. Setiap akhir pekan. Nah, di sini tidak mudah waktu itu, di awal-awal freelance itu. Nah, selanjutnya saya untuk mengawali jam kerja, jam terbang lah, itu ikut di salah satu organisasi terbesar di Indonesia, yaitu HPI. Ini adalah salah satu organisasi pariwisata, namanya Himpunan Pramuwisata Indonesia, di HPI. Nah, di situ saya diproses oleh senior-senior, dan alhamdulillah sampai lulus kuliah, sampai punya anak istri ya, istri dan anak sudah nikah. Oh iya, Mas Gibran kok bisa hobi koi?
Dari mana ini asal usulnya Mas Gibran? Hobi koi ini asal mulanya sih bukan koi gitu. Dulu memang saya selain jalan-jalan, suka jalan-jalan, saya suka memelihara binatang seperti ya. kucing, Iya. burung. Kemudian ikan ini baru dimulai ketika pas saya nikah. Nikah punya anak, saya bikin kolam. Tahun berapa itu Mas? Kurang lebih di tahun 2017. Nah, 2017 itu masih pemula banget lah kalau 2017 ya. Nah, habis itu 2018, 2019 ada pandemi toh. Iya. Nah, itu awal mulanya. Jadi saya menekuni apa namanya perkoian. Oh gitu. Yang membuka toko koi di Rambi Puji waktu itu tahun berapa nih Mas? Di tahun 2020. Ya, di tahun 2020. Nah, kebetulan apa ya, di masa-masa sulit pandemi ya, dunia pariwisata memang bukan hanya dunia pariwisata ya, cuma yang paling terimbas itu dunia pariwisata, mati total. Jadi sehingga saya itu dirumahkan istilahnya. Jadi oleh pemerintah dan juga lembaga masyarakat yang lain memang dilarang untuk bepergian karena memang kondisinya lockdown dan juga harus stay at home. Dia asli saya tidak bekerja selama 2 tahun. Akhirnya apa yang ada ya untuk bertahan hidup kita jual loh. Jadi sempat motor juga terjual, nah gitu dan sebagainya. Untuk modal ya. Buat modal, betul. Awal mulanya ya jualan koi itu apa ya? Yang ada dijual. Nah, coba diposting, istilahnya apa ya? Ngurangi populasi bahasanya. Nah, akhirnya kok laku, kok lumayan hasilnya. Nah, dari situlah berangkat dari jualan koi itu. Terus kembangkan, akhirnya saya cari modal jual motor, buat modal. Memang 2 tahun ini asli, istilahnya apa ya, terpuruk banget lah perekonomian untuk rumah tangga itu. Nah, terus sih. Nah, selanjutnya saya buka toko bersama rekan-rekan. Terus sekarang kan menjadi Gibran Koi Reborn. Gimana ceritanya? Asal mulanya nama Gibran Koi Reborn ini awalnya dulu kan Gibran Koi. Okay. Nah, mengambil nama dari anak saya, Gibran Koi. Selanjutnya Gibran Koi ini hilang namanya, diganti RKJ toko. Kita buka di Rambi Puji, namanya RKJ itu Rambi Puji Koi Center Waktu itu ya. waktu itu. Nah, setelah itu setelah toko berdiri, kemudian menyusul info kerja mulai pulih lagi ya, mulai normal lagi. Iya, mulai normal lagi. Akhirnya yang di toko ini sudah mulai tidak maksimal. Mulai dari perawatan, kan koi cenderung perawatan ekstra ya. Nah, itu perawatan SDM, kemudian sibuk lah. Jadi tidak bisa untuk melanjutkan itu, akhirnya memilih untuk ditutup dulu. Akhirnya aktif kerja. Nah, kemudian kok aneh, ndak berkecimpung di dunia koi. Ini tetap kita buka koi di rumah. Nah, memilih untuk buka di rumah aja lah gitu. Kita buka sesempatnya saja. Ya. Untuk sarana prasarana kolam ada berapa di sini, Mas Gibran? Dan speknya seperti apa? Oke, saya kebetulan ada kolam yang utama. Istilahnya kolam paling lama ya. Kolamnya kecil. Sekarang dari kolam satset ya. Kolam satset, jalur satset. Jalur penjualan ikan cepat. Iya, jalur cepat. Akhirnya kolam yang lama dibuat untuk sarana jualan. Ukuran kurang lebih ukuran kolamnya 2x3. Ya, 2x3, kedalaman 1,5 meter. untuk yang kolam ini. Untuk kolam yang ini ya masih baru lah, kurang lebih 1 tahun lah kolam ini. Lebarnya 5x3, kedalaman 1 meter saja, karena banyak anak kecil gitu. Untuk media filter yang dipakai dan beberapa persentase untuk media filternya? Untuk media filter yang kolam lama itu sama, jaring layan, batu apung, dan juga oyster. Pompanya pakai 12.000 LPH, pakai Sumsunung. Maksimal itu Mas ya?
maksimal, alhamdulillah jernih. Nah, untuk backwash atau untuk pembersihan berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Kebetulan kalau kolam lama ini jarang kasih makan karena memang untuk jualan juga. Nah, biar nggak stres sih kayaknya ketika kita serok-serok. Jadi lama untuk backwashnya, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bahkan kalau sesempatnya gitu. Pokoknya tetengernya itu kalau bahasa Jawanya itu ya, ketika sudah aliran apa namanya waterfall itu sudah mulai menurun, melambat, itu berarti harus backwash sudah. Harus backwash ya. Harus backwash, harus disempetin bener. Oh, terus pernah ikut kontes, keeping kontes juga Mas Gibran? Ikut kontes, keeping kontes juga pernah. Alhamdulillah juga pernah menjuarai juga. Ketika dapat prestasi ya. Untuk keeping kontes misalnya prestasinya apa nih? Di keeping kontes saya ikut yang KJ-nya Sidoarjo itu, kemudian KJ Tuban, KJ Jember sendiri, dan juga KJ yang ada di Banyuwangi. Kebetulan rata-rata itu juara 2. Pernah runner up, ya, pernah runner up itu ikut KJ yang di Jember itu. Alhamdulillah semuanya sudah terjual. Sudah terjual ya. Yang satu terjual di TKP laku 4 juta, kemudian yang satunya juara 2 dibeli oleh Bapak Lisi yang ada di Bangkalan, laku 1,5. Pemirsa, menariknya dari Mas Gibran ini, yang di keeping ya, koinnya di keeping sendiri, yang dikonteskan juga di keeping sendiri juga. Kok bisa gitu? Kan sibuk keluar kota. Ya. Gimana nih tipnya Mas? Saya ngipingnya itu di vet Om. Ya, jadi ada satu kolam vet, Kolam terpal ya. kolam terpal khusus untuk lomba keeping kontes gitu. Ketika ada keeping kontes, kita maksimalkan yang di vet itu. Gitu. Cara kasih makannya gimana? Ini kan ditinggal-tinggal. Gini. Untuk kasih makannya memang saya memaksimalkan orang yang di rumah. Ada siapa aja? Nyonya, kemudian istri ya, dan juga sama ibu. Kadang-kadang juga bapak juga ngasih makan. Jadi yang ngasih makan orang 3. Dan juga saya memilih alternatif pakan koi yang bagus juga, sehingga setiap kali ngasih makan maksimal gitu. Nutrisinya yang terserap tuh banyak. Jadi bukan pakan-pakan yang biasa. Oh, gitu. Mas Gibran, harapan Gibran Koi Reborn ke depan apa ini? Harapan ke depan saya ingin punya kios, Om. Jadi kios yang dulu pernah saya bangun, saya ingin sekali buat kios di rumah saja. Di rumah. Kalau orang butuh pasti datang. Kalau orang pengen cepet, enggak kan beli online, pasti langsung datang ke lokasi. Lihat-lihat langsung beli. Pilih ya, beli gitu. Biasanya seperti itu. Biasanya kalau sudah kepingin pasti beli gitu. Jadi saya inginnya memang punya kios yang mana isinya itu jual pakan, jual mesin, media filter, ikan serok, ikan koi juga. Nanti saya juga akan maksimalkan penjualannya di rumah saja. Oke, sampai di sini dulu perbincangan saya dengan Mas Gibran. Ada banyak hal yang bisa digali. Untuk pemula bisa belajar, meskipun dalam kesibukan kerja seperti Mas Gibran, tetap bisa keeping koi. Koinya juga bagus-bagus. Terima kasih. Koi itu indah, tapi lebih indah lagi persahabatan. Demikian liputan di Gibran Koi Reborn. Sampai jumpa pada video mata koi berikutnya. Salam Koi Lover.